Fatmawati. Cinta dari pengasingan. Siti Fatimah atau yang kerap dipanggil Fatmawati adalah seorang gadis yang lahir pada tanggal 5 Februari 1923 di Bengkulu. Tepatnya di Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Ia adalah putri dari Hasanuddin dan Siti Khadijah. Fatmawati besar dalam lingkungan keluarga yang agamis. Ayahnya seorang tokoh penting dalam organisasi Muhammadiyah. Berawal dari rasa simpati Hasanuddin pada pergerakan nasional, membuatnya memiliki hubungan yang dekat dengan sosok Soekarno. Pada saat itu, tepatnya tahun 1938, Soekarno ditemani dengan sang istri diasingkan ke Bengkulu, yang bertempat di Kelurahan Angkut, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Beliau diasingkan karena aktivitas politiknya yang dianggap berbahaya. Awal pertemuan Fatmawati dan Soekarno hanya sebatas guru dan murid. Soekarno mengajar di salah satu sekolah yang dikelola oleh Hasanuddin. Soekarno melihat Fatmawati sebagai sosok gadis yang sangat cerdas. Melihat keantusiasan Fatmawati dalam dunia pendidikan, Soekarno menawarkan Fatmawati untuk melanjutkan pendidikan di Rums Catholic Flag School, salah satu sekolah terbaik pada zamannya milik organisasi Katolik. Tanpa berpikir panjang, Fatmawati menerima tawaran dari Soekarno. Fatmawati tinggal di kediaman perasingan Soekarno bersama Inggit, istri Soekarno, dan Ratna Juami, anak angkat Soekarno. Seiring berjalannya waktu, Soekarno tidak dapat membohongi perasaannya. Soekarno semakin jatuh cinta pada sosok Fatmawati, tapi ia belum berani untuk mengungkapkannya. Aku tidak mau menceritakanmu, Inggit. Inggit mengerti apa yang dirasakan Soekarno. Pandangan mata Soekarno tidak dapat membohonginya. Sudah lama ini bayangkan. Bahkan semenjak kamu mengambil aku dari Kang Sanusi. Soekarno meminta izin kepada Inggit untuk menikahi Fatmawati. Kau sudah menunjukkan itu semua. Tetapi Inggit tidak merestuinya. Meskipun tidak cukup buat kamu, Gus. Tapi Inggit ikhlas, Gus. Hanya Inggit tidak bisa menerima adanya istri kedua. Hanya Inggit minta Gus menerima semua keputusan ini. Fatma kan iya kan? Bukan. Inggit. Suasana di rumah semakin memanas. Masalah demi masalah yang datang pada kehidupan rumah tangga Inggit dan Soekarno. Tapi kamu selalu menceritakan tentang Fatmawati. Di saat itu juga Hasanuddin memberitahu Fatmawati bahwa ada seorang pria yang akan melamarnya. Fatmawati hanya diam. Lalu Hasanuddin menyarankannya agar Fatma pergi kepada Soekarno lalu meminta pendapatnya. Fatma bingung, Pak. Ada seorang pria yang datang melamar Fatma. Apakah Fatma harus menerima? Fatmawati kembali ke kediaman Soekarno, lalu menceritakan semua pada Soekarno. Soekarno bungkam mendengar pertanyaan Fatmawati.
Bukannya memberi saran pada Fatmawati, Soekarno justru mengungkapkan Bapak perasaannya. adalah seorang pemimpin rakyat yang ingin memerdekakan bangsa. Tetapi, Bapak tidak sanggup meneruskan jika engkau tidak menunggu dan mendampingi. Kamu adalah cahaya hidupku untuk meneruskan perjuanganku yang hebat dan dahsyat. Fatmawati bingung, pelik. Fatmawati tahu bahwa Soekarno telah berkeluarga. Karena itu, tak terbersit sedikit pun perasaan apapun pada hati Fatmawati, selain rasa hormat seorang anak kepada bapak angkat. Tetapi Soekarno sendiri tak berhenti pada sebatas pengakuannya. Rayuan maut diutarakannya. Menghadapi rayuan Soekarno itu, Fatmawati bergeming. Ia tak mampu memutuskan keputusannya itu sendirian. Apalagi, sebagai sesama perempuan, Fatmawati tidak ingin melukai hati Inggit. Fatmawati tidak bisa menerima poligami. Apa ini? Apalah yang dibikin Fatma kaget saja lah. Apa ini? Pak, dulu. Kalau ibu dan ayah bahas ini lagi, baik nggak usah lah. Fat tidak yakin dengan pilihan Fat. Pak, jangan dulu. Andai kalau Bung Karno masih bujang, tentu tidak jadi masalah. Tapi ini, Fat mencintai Nyo, ayah. Fat, bagaimana dengan Bu Inggit? Apa kau sudah tanya? Bagaimana perasaannya? Apa dia mau dimadu? Apa kamu mau dimadu? Lalu, ayah dan ibu mau Fat cak mano. ayah dan ibu ingin kamu bahagia. Tapi Fat selalu bahagia dengan Bung Karno. Selalu begitu. Fat, Fat, Sudahlah, nanti ayah akan bicarakan dengan Bung Karno. Selang beberapa waktu, orang tua Fatmawati menyatakan keberatan atas pinangan Soekarno karena statusnya yang masih menjadi suami orang lain. Kepada Hasanuddin, Soekarno meminta waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Inggit. Selama 6 bulan lamanya, Soekarno tidak pernah memberi kabar kepada Fatmawati. Keadaan tersebut menambah kegundahan hati Fatmawati. Hubungannya dengan Soekarno merasa semakin digantungkan. Obseter Sarjono, seorang kerabat Soekarno, datang untuk menikahkan Fatmawati dan Soekarno secara wakil. Karena saat itu Soekarno sibuk dengan kegiatannya di Jakarta sebagai pemimpin Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati dengan diantar orang tuanya berangkat ke Jakarta melalui jalan darat. Sejak saat itu, Fatmawati mendampingi Bung Karno dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Hingga suatu hari, Soekarno bercerita pada Fatmawati bahwa Indonesia akan segera mencetuskan kemerdekaannya. Atas kesadaran sendiri, Fatmawati membuat bendera pusaka. Begitu sulitnya mendapat kain waktu itu. Hanya ada kain putih yang tersedia dalam lemari Fatmawati. Seseorang bernama Lukas Castario datang ke kediaman Fatmawati
membawa kain berwarna merah yang didapat dari bekas tenda pedagang kaki lima. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, Fatmawati baru saja menyelesaikan bendera merah putih yang dijahitnya dengan mesin jahit. Tetapi karena saat itu Fatmawati tengah mengandung guntur, Fatmawati menggunakan tangan untuk memutar mesin jahit itu. Setelah Indonesia merdeka, justru keadaan bangsa semakin genting. Dalam situasi ini, Fatmawati berdiri di antara peran istri dan ibu negara. Ia harus membiasakan diri hidup berpindah dan berpisah dari Soekarno untuk menghindari penangkapan dari Belanda. Pada tahun 1952, Bung Karno meresmikan Masjid Syuhada. Disinilah awal pertemuan Hartini dan Soekarno. Saat pertemuan pertama itu, Soekarno langsung menaruh hati pada Hartini. Kisah mereka berlanjut. Soekarno seringkali mengirim surat pada Hartini. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh dalam hati Soekarno. Akhirnya, Soekarno meminta izin kepada Fatmawati untuk menikahi Hartini. Fatmawati tidak menyetujui hal itu. Tetapi Soekarno tetap kekeh untuk menikahi Hartini. Karena hal itu, Fatmawati akhirnya memutuskan untuk pindah ke kediaman pribadinya. Tetapi kelima anaknya tetap tinggal bersama Soekarno. Meskipun Fatmawati dan Soekarno tidak tinggal serumah, Fatmawati masih menjalankan tugasnya sebagai ibu negara. Hingga Soekarno tutup usia, Fatmawati masih berstatus sebagai istri dari beliau. Fatmawati meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur. Karena serangan jantung ketika perjalanan pulang umroh dari Mekah. Fatmawati dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati?
janji